Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas kenapa banyak player yang menempatkan pemain bintang 1. Oke guys, jadi saat ini formasi 3151 masih menjadi andalan atau masih jadi meta formasi di game Top 11. Ya, saat ini ada banyak sekali player yang menggunakan formasi 3151, khususnya untuk player yang sukses membawa timnya bersaing di asosiasi divisi tinggi, seperti divisi Platinum, divisi Berlian, maupun di divisi Pamungkas. Dan uniknya, saat ini banyak banget player yang menempatkan back dengan kualitas rendah di area pertahanan mereka guys. Sementara sisanya mereka menempatkan pemain berkualitas tinggi di area tengah maupun di lini serang mereka. Nah, kira-kira apa alasannya? Dan bagaimana cara menghadapinya? Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan terlebih dahulu pada teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini. Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya Keno Official dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi kebetulan beberapa hari yang lalu saat saya sedang memainkan event Iconic Top 11, tim saya dipertemukan dengan lawan yang cukup berat di level 5 putaran keempat guys, yaitu FC Zenit, tim asal Rusia, di mana mereka menerapkan skema formasi 3151 dengan menempatkan back dengan kualitas rendah di area pertahanan mereka guys. Sementara pemain di posisi lain seperti pemain tengah maupun penyerang yang mereka tempatkan rata-rata memiliki kualitas yang cukup tinggi. Tapi meskipun begitu, strategi yang diterapkan oleh tim lawan tetap kuat dan seringkali tim kita kesulitan untuk bisa mengalahkan mereka di setiap pertandingannya guys. Nah, lalu apa alasannya? Kenapa mereka menempatkan pemain dengan kualitas rendah di area pertahanannya? Dan bagaimana cara menghadapinya? Let's go, mari kita bahas sama-sama. Oke, jadi bukan tanpa alasan kenapa banyak player yang menempatkan back dengan kualitas rendah di area pertahanannya guys. Dan ada beberapa alasan kenapa hal ini terjadi. Nah, alasan pertama yaitu karena prioritas serangan. Jadi banyak player yang saat ini lebih fokus membangun lini serang yang kuat karena gol adalah kunci kemenangan. Mereka seringkali mengorbankan lini belakang demi memperkuat lini depan. Selain itu, banyak player yang menempatkan pemain tengah ataupun penyerang dengan kualitas tinggi, dan rata-rata mereka menempatkan lebih banyak gelandang daripada back maupun penyerang. Nah, cara ini bertujuan agar kualitas tim kita terlihat kecil oleh sistem. Jadi nantinya sistem di game Top 11 akan memilihkan lawan untuk kita sesuai dengan kualitas keseluruhannya guys. Sebagai contoh, saat ini FC Zenit terlihat memiliki kualitas keseluruhan yang cukup berimbang dengan tim saya. Padahal jika kita perhatikan di sini, mereka memiliki pemain yang berkualitas tinggi di beberapa area, khususnya di area tengah maupun di area depan. Karena semakin besar tim kita, biasanya akan semakin sulit pula lawannya guys. Untuk itu, FC Zenit, mereka mengorbankan lini pertahanan agar kualitas mereka terlihat lebih rendah. Nah, saat ini FC Zenit punya kualitas tim di angka 94,8%, sementara tim saya punya kualitas mutu di angka 96,7%. Jadi memang dari segi kualitas mutu keseluruhan, kedua kesebelasan terlihat punya kualitas yang cukup berimbang. Sementara jika kita perhatikan dengan baik, meskipun kedua tim punya kualitas yang relatif cukup seimbang, tapi FC Zenit punya kualitas individu yang jauh lebih besar dari tim saya. Ya, mereka menempatkan back dengan kualitas bintang 1, sementara pemain tengah dan pemain depan yang mereka tempatkan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dari pemain yang saya miliki saat ini. Jadi meskipun kedua tim punya kualitas yang terlihat berimbang, tapi tetap saja FC Zenit yang jauh lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan tim saya. Nah, strategi yang diterapkan oleh tim lawan bisa disebut sebagai strategi pertahanan berlapis. Jadi dengan menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah, back dengan kualitas rendah pun bisa efektif jika dilindungi oleh lini tengah yang kuat. Dan itu kenapa tim kita selalu kesulitan untuk bisa membongkar lini pertahanan mereka guys. Karena lini tengah yang mereka tempatkan rata-rata memiliki kualitas yang cukup tinggi. Jadi mereka cenderung lebih fleksibel dan mereka bisa bertahan maupun menyerang dengan sama baiknya. Lalu apakah strategi ini salah? Jawabannya tentu tidak guys.
Karena dengan memilih back dengan kualitas rendah bukanlah keputusan yang salah jika dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Karena setiap pemain memiliki strategi dan prioritas yang berbeda-beda. Yang terpenting, kamu merasa nyaman dengan tim yang sudah kamu bangun dan kamu bisa meraih hasil yang memuaskan di setiap pertandingannya, guys. Nah, kalau saya sendiri, jujur saya tidak terlalu tertarik menggunakan skema formasi 3-1-5-1 dengan menempatkan back kualitas rendah. Karena ketika saya main top 11, saya ingin merasa seakan saya benar-benar menjadi manajer sebuah tim. Nah, saat saya melihat banyak player menggunakan pemain yang tidak sesuai dengan kualitas tim lain, saya merasa mereka sudah merusak pengalaman saya bermain top 11 dan membuat game ini menjadi semakin tidak realistis. Karena menempatkan back dengan kualitas rendah, menurut saya tidak sesuai dengan yang terjadi di dunia sepak bola profesional, guys. Kecuali misalkan kita nggak punya opsi lain, atau misal tim kita lagi krisis keuangan hingga kita tidak bisa beli pemain lagi. Nah, baru kita bisa menggunakan pemain seadanya. Nah, kalau ini beda cerita, guys. Mereka jelas punya banyak modal untuk memperkuat timnya, tapi mereka dengan sengaja menempatkan back bintang 1 di line up utama. Jadi, ya, menurut saya nggak menarik ya, guys ya. Atau gimana nih menurut teman-teman? Coba tinggalkan pendapat kamu di kolom komentar video ini. Oke, guys, jadi untuk menghadapi tim seperti ini, saya biasanya tidak akan bermain bertahan ya, guys ya. Ya, meskipun bermain bertahan bisa mengurangi resiko kebobolan, tetapi juga mengurangi peluang tim kita untuk mencetak gol. Nah, jika terus-menerus tim kita bertahan, biasanya tim lawan bisa memanfaatkan celah yang ada dan mereka bisa saja mencetak gol ke gawang tim kita, guys. Dan untuk taktiknya sendiri, saya biasanya akan menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang dan dengan gaya tekanan tinggi. Nah, taktik ini akan sangat cocok jika kamu memiliki pemain yang cepat. Jadi kita bisa mencoba menggunakan gaya tekanan tinggi sejak menit awal dan kita berharap tim lawan kesulitan untuk bisa membangun permainan hingga mereka melakukan kesalahan. Nah, selain itu, karena di sini tim lawan juga menempatkan pemain dengan kualitas rendah di area pertahanannya, jadi saya biasanya akan menarik pemain sayap saya ke depan untuk menekan kelemahan tim lawan. Dengan begitu, mereka tidak bisa leluasa membangun serangan dari area pertahanan mereka sendiri, guys. Karena pemain depan yang saya tempatkan akan terus-menerus menekan lini pertahanan mereka. Dan selain itu, karena tim lawan tidak menempatkan back sayap, jadi kita bisa memanfaatkan kedua sayap untuk membongkar lini pertahanan mereka, guys. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak jalannya pertandingan antara FC Zenit yang menerapkan skema formasi 3-1-5-1 versus FC Buteng yang menerapkan skema formasi 3-1-2-1-3. Oke, guys, jadi di babak pertama tim saya tertinggal 1-0 atas FC Zenit, tim asal Rusia. Dan untuk formasi, teman-teman bisa perhatikan di sini saya menerapkan skema formasi 3-1-2-1-3 atau bisa disebut juga sebagai formasi 3-4-3 Diamond. Dan untuk taktiknya sendiri, kali ini saya menerapkan taktik dengan mental tim gigih menyerang, fokus umpan sayap kiri, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, gaya tekanan tinggi, gaya tackle keras, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside nyala. Nah, taktik ini berguna untuk tim yang punya kualitas lebih rendah agar bisa terus-menerus menekan lini pertahanan lawan dan berharap mereka melakukan kesalahan dan kita bisa mencetak gol ke gawang mereka di babak kedua, guys. Tapi perlu diingat bahwa taktik, strategi maupun formasi yang saya gunakan kali ini cukup agresif dan bisa membuat tim kamu mudah lelah. Untuk itu, sebelum pertandingan berlangsung, pastikan kamu sudah menyiapkan tim sebaik mungkin dan sudah memastikan kondisi pemain bugar dan moral pemain inti serta moral pemain cadangan mantap, guys ya. Oke, karena di babak kedua kita masih belum kunjung mencetak gol ke gawang tim lawan, jadi kali ini saya akan mencoba untuk merubah fokus umpan dari perpaduan menjadi gaya umpan panjang dan mari kita lihat akankah tim saya mampu mencetak gol untuk menyamakan kedudukan atau tim saya kembali kebobolan. Di menit ke-58, salah satu pemain dari FC Zenit cedera setelah dilanggar oleh Rodriguez, dan ini adalah salah satu strategi yang kita terapkan di mana gaya tackle keras bisa membuat salah satu pemain bintang lawan cedera, dan itu yang kita harapkan ketika pertandingan berlangsung sengit seperti ini, pemirsa. Tapi memang ketika pelanggaran dilakukan di area yang cukup sensitif seperti di area dekat kotak penalti, terkadang tim lawan bisa mencetak gol dari situasi
bola mati seperti ini guys. Dan kita lihat serangan balik dilakukan oleh FC Buteng di menit ke-62. Ada Halin kali ini, pemain yang dimasukkan di babak kedua. Umpan jauh ke depan, ada Jan Srepen di sana. Tembak saja dan gol tercipta. Strategi yang kita terapkan mulai terlihat efektif, di mana umpan panjang diberikan untuk Jan Srepen dan dia tidak menyanyiakan peluang tersebut untuk mencetak gol melalui sepakan keras kaki kiri. Dan Srepen mampu mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 pemirsa. Dan lagi-lagi salah satu pemain FC Zenit dilanggar oleh pemain FC Buteng. Kartu kuning diberikan, tendangan bebas akan dilakukan. Akankah Oliveira Junior mampu mencetak gol kembali? Tapi beruntung kali ini Martin Paes mampu menangkap Skulit Bundar dengan sangat luar biasa pemirsa. Moros berbahaya, satu kesempatan nyaris saja berbuah gol, tapi beruntung tandukan Sakop masih melenceng di sisi sebelah kanan penjaga gawang FC Buteng, yaitu Martin Paes. Ini ada Fark, umpan jauh ke depan, Yamel Feb berbahaya, nyaris saja, tapi beruntung Martin Paes kali ini berhasil menggagalkan satu peluang emas yang didapatkan oleh tim lawan pemirsa. Eagles bermain kurang maksimal, tapi kita tidak punya opsi yang bagus. Tembak saja dan gol tercipta. Luar biasa, Jan Srepen kali ini mampu menyamakan kedudukan lewat sepakan salto yang luar biasa. 2 gol tercipta dan kali ini skor menjadi 2-2 pemirsa. Strategi yang kita terapkan terbilang cukup efektif dan akhirnya kita mampu mencetak gol ke gawang tim lawan. Salah satu pemain FC Zenit kali ini lagi-lagi mendapat pelanggaran yang cukup keras terhadap pemain FC Buteng. Oliveira Junior berbahaya, tapi lagi-lagi Martin Paes jadi penyelamat yang sangat luar biasa di bawah mister gawang FC Buteng. Memasuki menit ke-83, kita lihat tendangan sudut yang dilakukan oleh FC Buteng tidak mampu dimaksimalkan dengan baik. Menit 86, lemparan ke dalam. Abu Bakar, ada Halin di sana. Tom Haye, jelas sebuah pelanggaran keras dilakukan oleh Fark. Satu kesempatan dari situasi bola mati. Jan Srepen mengambil Skulit Bundar rancang-ancang, akankah berbuah gol? Jan Srepen, gol! Jan Srepen nomor punggung 11 mampu mencetak gol dari situasi bola mati pemirsa. Tembakan Jan Srepen tidak mampu ditepis oleh penjaga gawang FC Zenit. Kali ini giliran tim lawan mencoba membangun serangan. Jelas sebuah pelanggaran kelas dilakukan oleh Eagles. Satu kesempatan dari situasi bola mati. FC Zenit mendapat tendangan bebas Oliveira Junior, tapi beruntung lagi-lagi Martin Paes menangkap Skulit Bundar dengan sangat luar biasa. Skor kali ini berbalik unggul FC Buteng. Comeback dengan skor 3-2. Serangan terakhir FC Buteng, Love, sayang sekali berhasil direbut, tapi beruntung tidak menghasilkan serangan balik cepat. Ya, kita perhatikan tim lawan melakukan sedikit perubahan, tapi sudah terlambat pemirsa. Skor 3-2. Taktik strategi yang kita lakukan berjalan mulus dan sangat efektif untuk menaklukkan tim lawan. Oke. Di sini kita bisa perhatikan memang dari segi mutu keseluruhan FC Zenit punya kualitas yang cukup berimbang, tapi itu hanya kualitas keseluruhan saja, bukan kualitas individu. Karena di game Top 11 bukan hanya dilihat dari segi kualitas mutu individu, tapi bukan hanya dilihat dari segi kualitas tim, tapi juga dilihat dari segi kualitas mutu individunya. Nah, alasan kenapa tadi saya menarik kedua pemain sayap saya ke depan, yaitu karena saya akan mencoba memanfaatkan celah dari area tersebut. Terlebih mereka tidak menempatkan back sayap dan mereka menempatkan 3 back tengah dengan kualitas rendah. Jadi jika kita menempatkan pemain-pemain yang cukup bagus di area depan, jadi ada kemungkinan kita bisa menekan lini pertahanan mereka dan mereka akan kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik
dari area pertahanan. Mereka akan sulit untuk bisa melakukan build up dari lini pertahanan mereka sendiri, guys. Dan itu terbukti kita berhasil melakukan tekanan yang cukup baik sepanjang pertandingan. Dan saya ucapkan terima kasih dulu pada teman-teman yang telah hadir di sisi lapangan. Ada Bang Imron, Bang Yaman, Bang Irfan, dan Bang Evo Sanviero. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman semua, tim saya berhasil mengalahkan FC Zenit dengan skor tipis 3-2. Jadi saran saya buat teman-teman yang kebetulan menemukan lawan seperti ini, usahakan jangan bertahan ya guys ya. Tetap tekan tim lawan terus menerus, karena jika kita bertahan justru terkadang mereka mampu memanfaatkan sedikit celah yang ada untuk mencetak gol ke gawang tim kita, dan tim kita akan kesulitan untuk bisa membangun serangan dengan baik, dan terkadang tim kita akan sulit juga untuk mencetak gol. Jadi strategi gigi menyerang akan sangat berguna untuk tim kita yang punya kualitas lebih rendah, dan ada kemungkinan tim kita mungkin bisa memanfaatkan sedikit celah yang ada untuk mencetak gol ke gawang tim lawan. Dan itu terbukti di mana tim saya bisa mengemas 3 gol di babak kedua setelah saya melakukan beberapa kali perubahan sejak babak pertama tadi, pemirsa. Dan ini adalah gol yang diciptakan oleh tim lawan melalui situasi bola mati. Kemudian Jan Schreppen mampu memperkecil ketertinggalan di menit ke-62. Kita lihat setelah kita melakukan perubahan, FC Buteng bermain sangat leluasa, dan kita berhasil menciptakan 1 gol melalui serangan balik cepat. Ya, pemain depan FC Buteng langsung mengisi lini serang yang lini pertahanan yang ditinggalkan oleh tim lawan, pemirsa, dan kita mampu mencetak gol ke gawang mereka. Dan strategi ini cukup efektif jika dibanding dengan strategi yang pertama, dimana dengan gaya umpan panjang pemain kita akan langsung memberikan umpan-umpan jarak jauh. Dan kebetulan Jan Schreppen memiliki penempatan posisi dan juga finishing yang bagus. Sementara pemain lain di area tengah rata-rata memiliki atribut umpan yang cukup baik juga. Jadi kombinasi antara pemain tengah dan juga pemain depan juga harus bagus ya guys ya. Jadi bukan hanya sekedar pemain dengan kualitas tinggi saja, tapi kamu juga harus perhatikan juga mengenai skill maupun atributnya. Jadi kalau misalkan tim lawan menempatkan 3 back, saya biasanya akan mencoba untuk melakukan perubahan taktik. Dari yang awalnya umpan perpaduan, saya akan ubah menjadi fokus umpan sayap kiri maupun sayap kanan. Atau misalkan saya pakai 4 back, saya biasanya akan menggunakan gaya umpan bawah kedua sayap. Tapi karena saya menempatkan 3 back, jadi saya menggunakan salah satu pemain sayap saya, yaitu sayap kiri, dimana ada Ragnar Lotmangun. Dia punya atribut crossing, passing, dia juga kreatif dan cepat, jadi dia bisa merepotkan lini pertahanan tim lawan. Sementara di area depan ada Jan Schreppen, dia punya finishing yang bagus, tembakannya bagus, penempatan posisi serta kekuatannya juga tentu saja lebih tinggi daripada ketiga back yang ditempatkan oleh tim lawan. Dan itu kenapa Jan Schreppen bisa dengan sangat mudah mencetak gol di babak kedua. Tapi misalkan tim lawan menempatkan 3 back tapi 1 back tengah dan 2 back sayap, biasanya kita akan sulit untuk bisa membongkar lini pertahanan lawan dari kedua sisi. Jadi akan lebih efektif jika kita menempatkan 2 penyerang, 2 striker. Kamu bisa tempatkan antara AMC dengan striker, atau kamu bisa tempatkan 2 striker sekaligus. Biasanya tim kita bisa membongkar lini tengah pertahanan tim lawan, guys. Gitu ya guys ya. Oke, jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih buat partnership NNTV11 yaitu Kiano Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.